Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larasa Gita, NIM 2020 103101. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang penipuan berbasis online. Yang pertama adalah latar belakang. Berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi saat ini, berpengaruh besar dalam perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat, di mana semakin berkembangnya teknologi mengakibatkan dunia semakin mengecil dan menyempit. Kemajuan teknologi yang dimaksud dapat membuat kita mudah untuk mengakses informasi yang kita butuhkan cukup hanya dengan sentuhan jari saja. Indonesia adalah salah satu negara yang perkembangan teknologinya saat ini sedang berkembang dengan pesat, termasuk di bidang ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan budaya. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena sebagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Umumnya, suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima. Salah satu hasil kemajuan teknologi yaitu penggunaan internet. Peran internet sangat penting bagi masyarakat. Melalui internet kita dapat mengetahui beberapa hal, mulai dari media sosial, aplikasi, berita, gaya hidup, dan bahkan kita dapat melakukan kegiatan berbelanja yang dalam istilah internet sering disebut online shop. Perkembangan teknologi dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang sebelumnya telah diatur dalam undang-undang, maka ada ancaman sanksi pidana yang menanti. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat, pada hampir segenap masyarakat di mana hidup dan harta dan benda dinilai tinggi. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operasinya. Fakta saat ini konsumen atau si pembeli terlalu menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada pelaku usaha online. Oleh karena itu, perlu perlindungan hukum bagi konsumen untuk menghindari segala ancaman kejahatan dalam proses jual beli. Kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet atau dalam istilah asing sering disebut cybercrime. Kasus yang sedang heboh saat ini ialah penipuan via online shop. Pada awalnya online shop adalah kegiatan jual beli melalui sistem elektronik. Transaksi dilakukan dengan sistem pembayaran yang telah ditentukan dan barang akan dikirim melalui jasa pengiriman barang. Di Indonesia banyak situs online shop yang digunakan untuk mempromosikan penjualannya, seperti www.olxl.com atau sebagainya. Meskipun banyak situs online shop, namun bisnis tersebut tidak mudah untuk dijalankan karena terdapat sebagai masalah. Salah satunya adalah kurang percaya pembeli terhadap situs online shop karena maraknya penipuan yang di beberapa situs online shop tertentu. Islam pun mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya, melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar untuk pribadinya, baik itu barang maupun uang. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 42,
yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Dan di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa penipuan adalah perbuatan yang batil, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali perdagangan yang kalian saling ridho. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada kalian." Dalam hukum Islam, hukuman terhadap tindak pidana penipuan tidak disebutkan secara jelas. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan apabila tidak ada hukuman yang jelas, yaitu hukuman tazir. Tazir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Karenanya, ia diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat. Disebut dengan tazir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuat si pelaku jera. Ada banyak modus penipuan di dunia maya, mulai dari toko online hingga penawaran kredit online. Penipuan yang berkedok bisnis online dapat tersamar dengan sangat baik. Bahkan orang yang mudah sering bermain internet tidak sadar bahwa ia sedang ditipu. Penipuan berbasis online bisa dikatakan sebagai kejahatan yang cukup serius, sehingga memerlukan penanganan yang lebih, mengingat potensi terjadinya kejahatan ini sangatlah besar. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada penelitian ini dengan judul kejahatan penipuan jual beli berbasis online dalam perspektif hukum pidana Islam. Kemudian rumusan masalah berdasarkan uraian dan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tindak pidana penipuan jual beli berbasis online, dan yang kedua, bagaimana sanksi bagi penipuan jual beli berbasis online dalam hukum pidana Islam. Kemudian yang ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan jual beli berbasis online. C. Tujuan penelitian antara lain untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.